pagi adik-adik semua. Nah, hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kita masih beribadah online bersama hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangan, persiapkan hati yang baik ya. Yesus, kami akan mau memulai ibadah online ini. Tuhan Yesus berkati lausir dan teman-teman. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Beverlyn atas doanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu sebelum kita memasuki puji-pujian berikutnya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak sambil duduk saja, kita mau nyanyikan lagu Awesome God. Nah, itu tadi lagu yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat keren. Tuhan Yesus itu super awesome banget. Nah, untuk lagu selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lasha nih. Hai! Hai Lasha, hai teman-teman semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis dapat dikalahkan. Sekarang yuk kita sama-sama berdiri, kita akan menyanyikan lagu dalam nama Yesus.
nama Tuhan Yesus ada kemenangan bagi kita. Menang atas dosa. Carmen setuju kan? Hai Aure, hai teman-teman. Setuju banget dong kalau nama Tuhan itu sungguh berkuasa. Kiranya kita juga dimampukan untuk menang atas setiap godaan dosa. Kita harus mau berjuang untuk melakukan yang baik dan yang benar, supaya hidup kita jadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kristus adalah terang dunia, dan sebagai muridnya, kita dipanggil untuk menjadi terang juga. Masih dengan bangkit berdiri, ayo sambil sama-sama kita nyanyikan Jump Into the Light. Teman-teman terus berjuang untuk melakukan apa yang baik dan benar ya, karena Tuhan kita adalah terang dunia, ya kan Ansel? Hai Awe, hai Carmen dan teman-teman. Iya, saya setuju. Tuhan adalah terang dunia. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sebab Dialah Allah yang telah menunjukkan kita jalan keselamatan, sehingga kita yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan Sing for Joy. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us life. He came to give us life. The
Savior came to free us. The Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save us. Savior came to save us. He came to give us life. To give us life. The Savior came to free us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. So we sing for joy, hallelujah. Sing for joy, he lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. Lagu ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Terima kasih teman-teman sudah memuji dan memuliakan Tuhan bersama. See you. Wah, terima kasih ya puji-pujian itu semangat dari Aure, Carmen, dan juga Ansel. Wah, Loso senang banget anak-anak di rumah menyanyi dengan penuh semangat banget ya. Nah, adik-adik semua, kiranya pujian hari ini membawa kita lebih bisa mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Dan juga biarlah kita bisa menjadi anak-anak Allah yang bisa menyenangkan hati Allah kita. Nah, anak-anak boleh kembali duduk, siapkan hati karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. See you next week, bye-bye! Halo adik-adik. Wah, adik-adik semua sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengerin firman Tuhan yang akan Lauso Hana bawakan ya. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita dengerin firman Tuhan. Lauso Hana pimpin dalam doa. Yuk semua tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini 1 minggu lagi boleh Tuhan berkati setiap kami. Dan pada hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh memahami apa yang firman Tuhan katakan kepada setiap kami. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, ada yang tahu nggak? Ini benda apa ini? Benda apa coba? Ada yang
pernah lihat? Apa? Sumur. Betul, ini namanya sumur. Nah, dari sumur ini apa sih yang bisa kita dapat? Air. Benar. Nah, biasanya sumur itu ada isinya, air. Apa ada yang punya sumur seperti ini di rumah? Ada nggak yang punya sumur seperti ini di rumah? Nggak tahu ya? Nah, mungkin bisa jadi adik-adik di rumah punya sumurnya. Tapi zaman sekarang kita dapetin air itu nggak lagi dari sumur. Tapi biasanya langsung dari keran, tinggal puter aja kerannya ya. Nah, tahu nggak adik-adik? Pada zaman Tuhan Yesus, semua orang pada zaman Tuhan Yesus itu mendapatkan air dari sumur ini. Dari sumur. Jadi mereka dapat air bukan dari keran. Kalau kita gampang tinggal buka kerannya keluar airnya. Nah, pada zaman dulu, di zaman Yesus, orang-orang itu kalau mau mendapatkan air, mereka harus pergi ke sumur. Gimana caranya kalau gitu ngambil di sumur? Mereka harus bawa ember, terus harus pakai tali. Untuk apa? Untuk plung ke sumurnya, terus ambil air dari sumurnya. Pakai ember itu, terus nanti mereka tarik pakai tali supaya embernya bisa keluar dan baru bisa dapat air. Nah, jadi pada zaman dulu itu ya, orang-orang setiap salah satu anggota keluarga, mereka harus setiap hari datang ke sumur. Sumurnya bisa jadi dekat dari rumah mereka atau bisa jadi lumayan jauh dari rumah mereka. Tapi mereka setiap hari harus ambil air kan, butuh air. Jadi mereka mau nggak mau, salah satu anggota keluarga harus pergi ke sumur. Jadi mereka harus bawa tempat, ember, tempayan dari rumah yang kosong, terus mereka bawa ke sumur untuk ambil airnya. Terus dituang ke ember mereka, ke tempayan mereka. Lalu apa? Lalu pulang lagi, bawa tempayan yang sudah berisi penuh itu. Ih, coba bayangin. Udah capek-capek harus tarik itu ya embernya supaya dapat airnya. Terus pulang juga harus bawa ember yang penuh dengan air. Pasti berat banget tuh. Nah, adik-adik, Lausahana juga punya sumur nih. Nih, kita lihat ya. Nah, ini nih sumurnya nih. Nah, ini sumurnya Lausahana. Meskipun iya ini memang sumur buatan, bukan sumur beneran ya. Ini Lausahana buat sendiri sumurnya. Tapi jangan salah, ada airnya loh. Nah, nggak kalah kan kayak sumur yang tadi. Mana airnya? Nih airnya. Nah adik-adik, Lausahana mau tanya. Kira-kira kalau Lausahana minum air ini ya, satu botol air ini, kira-kira menurut adik-adik, Lausahana bisa tahan tidak haus sampai berapa lama? Cuman minum air ini doang. Berapa lama? 1 hari? 2 hari? 3 hari? Waduh, lama banget ya. Ini kecil banget, adik-adik. Nah, mungkin Lausahana kalau segini cuman bisa tahan, ya mungkin 2 jam lagi juga Lausahana mau minum lagi. Pasti bakal haus lagi. Nah, meskipun air yang Lausahana punya ini, ya bisa bikin tidak haus, tapi itu cuma sebentar, paling cuma 2 jam doang, habis itu haus lagi. Nah hari ini adik-adik, kita akan mendengar cerita Alkitab tentang siapa sih? Tentang seorang perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus di
tepi sumur. Wah, gimana ceritanya ya? Jadi adik-adik, perempuan ini bertemu dengan Yesus ketika dia itu sedang mau ambil air. Ingat ya, tadi kan Lausahano udah bilang pada zamannya Yesus itu orang-orang setiap hari harus pergi ke sumur untuk ambil air. Kalau mau minum, mau masak, itu harus ke sumur dulu ambil air. Nah, ini perempuan ini lagi mau ambil air dan dia ketemu dengan Yesus. Tahu nggak adik-adik? Sewaktu bertemu dengan Tuhan Yesus memberitahukan kepada perempuan ini tentang air yang sangat istimewa. Wah, apa istimewanya coba? Kira-kira apa istimewanya? Jadi, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang minum air istimewa ini, dia tidak akan haus lagi. Wah, siapa yang mau minum air ini? Tadi Lausahana bilang, ini air segini cuman kuat 2 jam mungkin. Habis 2 jam pasti pengen minum lagi. Nah, Tuhan Yesus menawarkan kepada perempuan ini, dia menawarkan apa? Air istimewa yang tidak akan membuat siapapun yang minum air itu menjadi haus lagi. Dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Adik-adik mau nggak minum air yang istimewa ini? Nah, yuk kita cari tahu. Apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus air istimewa ini? Gimana cara kita dapetinnya? Yuk kita sama-sama kita lihat ya. Jadi, minggu lalu kita belajar tentang seseorang yang menemui Yesus di malam hari. Ada yang ingat nggak siapa nama orang ini? Siapa? Ada yang masih ingat nggak? Namanya adalah Nikodemus. Nah, biar ingat-ingat lagi nih ya, minggu lalu kita belajar apa ya? Kalian ingat nggak siapa sih Nikodemus ini? Seorang Farisi, seorang pemimpin agama, seorang guru. Nah, betul. Mulai ingat ya. Adik-adik, selama hidupnya Nikodemus itu berusaha untuk apa? Untuk bisa masuk ke surga. Jadi apa yang Nikodemus lakukan? Dia melakukan perintah-perintah Allah. Bahkan Nikodemus juga melakukan peraturan-peraturan lainnya yang banyak juga dia lakukan supaya dia bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Tapi tahu nggak? Sewaktu Nikodemus itu bertemu dengan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, apa? Kalau segala usahanya Nikodemus, apa yang dilakukan oleh Nikodemus selama ini, itu tidak akan membuat Nikodemus itu menjadi anggota kerajaan Allah. Wah, Nikodemus kaget banget, karena dia sudah melakukan semua perintah-perintah Allah. Bahkan peraturan-peraturan lain yang masih banyak. Dia sudah lakuin semua. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak. Satu-satunya yang bisa bikin seseorang itu menjadi anggota kerajaan Allah adalah apa? Dengan lahir baru. Nah, lahir baru ya. Dengan lahir baru. Adik-adik, apa yang Roh Kudus berikan kepada kita ketika kita ini lahir baru? Ayo. Hati yang baru. Betul. Setelah mendapatkan hati yang baru, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus
Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan belajar tentang orang lain yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau Nikodemus itu kan guru, seorang pemimpin agama. Orang ini yang kali ini kita akan sama-sama pelajari itu sangat berbeda dengan Nikodemus. Apa berbedanya? Nanti kita lihat ya. Tapi ada yang sama. Apa yang sama? Mereka berdua, baik Nikodemus maupun orang yang akan kita bahas hari ini, perempuan tadi yang akan bertemu dengan Yesus di tepi sumur, mereka berdua sama-sama adalah orang berdosa yang memerlukan Yesus, memerlukan Juru Selamat dalam hidupnya. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal yang keempat. Jadi cerita nih tentang perempuan yang akan bertemu dengan Yesus itu terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Nah, diceritakan di sini, Tuhan Yesus itu mau melakukan perjalanan dari mana? Dari Yudea ke Galilea. Nah, waktu zaman dulu, gimana sih cara orang-orang itu melakukan perjalanan? Apa naik mobil? Apa naik sepeda? Atau pakai apa? Berjalan kaki. Bener. Jadi mereka harus berjalan kaki sejauh itu adik-adik. Dari Yudea ke Galilea. Nah, adik-adik bisa lihat nih ya. Sebenarnya ada jalur terpendek, ada jalan terpendek kalau Yesus itu dan murid-muridnya mau dari Yudea ke Galilea tuh ada jalur terpendek. Yaitu nih, lewat satu tempat. Di antara dua ini ya, Galilea dan Yudea, ada satu tempat di antara kedua tempat ini yang namanya daerah Samaria. Nah, meskipun sebenarnya ini jalur terpendek, ini jalan terpendek, jalan tercepat untuk bisa nyampe ke Galilea, biasanya orang Yahudi itu nggak mau lewat ke sini. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka jalan muter dari sini nih, adik-adik bisa lihat, muter lebih jauh lagi. Jadi jalannya nggak lurus, muter ke atas. Nggak mau lewat daerah Samaria. Ada yang tahu nggak sih kenapa orang Yahudi itu nggak mau lewat daerah Samaria? Karena orang Yahudi menganggap diri mereka lebih baik daripada orang Samaria. Jadi mereka tuh nggak mau berhubungan, nggak mau ngobrol, bahkan nggak mau melewatin ke tempat orang Samaria ini. Nggak mau, nggak level. Orang Yahudi merasa diri mereka itu lebih baik daripada orang Samaria. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan dari Yudea ke Galilea, coba menurut adik-adik, jalur mana yang Tuhan Yesus pilih? Jalur pendek yang harus ngelewatin daerah Samaria atau muter? Yesus memilih jalur Samaria. Jadi Yesus mau melewati daerah Samaria. Tuhan Yesus nggak keberatan berjalan melewati daerah Samaria. Kenapa? Karena dia tidak membenci orang Samaria. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus itu harus melewati daerah Samaria karena Tuhan Yesus tahu Allah Bapa menghendaki dia untuk bertemu dengan orang-orang di sana. Nah, Tuhan Yesus itu tidak mempermasalahkan
dari mana asal kita, apa warna kulit kita, nggak apa-apa. Makanya Tuhan Yesus nggak apa-apa ngelewatin daerah Samaria, meskipun dia sebenarnya orang Yahudi. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu melewati daerah Samaria. Yang pertama, karena dia nggak ada masalah, dia nggak seperti orang Yahudi yang lain yang nggak mau melewati orang Samaria. Tuhan Yesus nggak masalah kok ngelewatin daerah Samaria. Yang kedua, karena Tuhan Yesus tahu Allah Bapa punya rencana. Allah Bapa menghendaki Yesus untuk melewati daerah itu. Adik-adik, setelah berjalan seharian dari pagi sampai siang, Yesus dan murid-murid harus berjalan di jalanan yang panas dan juga berdebu. Akhirnya dikatakan di sini Tuhan Yesus dan murid-murid menjadi lelah dan haus. Lalu dikatakan sampailah Yesus dan murid-murid di sebuah kota di Samaria, dan di situ terdapat suatu sumur. Wah, seneng banget! Udah capek-capek seharian jalan kaki, nggak pakai unta, nggak pakai mobil, nggak pakai sepeda. Mereka, Tuhan Yesus dan murid-murid harus jalan kaki di tengah teriknya matahari. Dan ketemu ada satu sumur. Itu ada isinya ya, ada air ya. Dan Yesus dan murid-murid akhirnya memutuskan untuk berhenti istirahat dulu di tempat itu. Ketika Yesus beristirahat di tempat itu, Yesus duduk di tepi sumur. Murid-muridnya pergi ke desa terdekat untuk apa? Untuk bisa beli makan. Karena udah seharian nih dari pagi sampai siang, udah berjalan capek lelah. Nah, tinggallah Yesus sendiri di tepi sumur. Adik-adik, tidak lama setelah itu, datanglah seorang perempuan yang membawa tempayan. Di tengah teriknya matahari, dia datang membawa tempayan untuk mengambil air di sumur itu. Ini dia perempuan yang tadi Lausahana katakan di awal ya. Bertemulah perempuan ini dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta kepada perempuan itu minta minum dari perempuan itu, karena kan Tuhan Yesus sudah capek seharian, haus lagi. Lalu perempuan ini bingung, karena dia perempuan Samaria, dia gak pernah, jarang banget ngobrol sama seorang Yahudi. Makanya dia bingung. Dia ngomong sama Tuhan Yesus. Katakan di sini, masa kan engkau seorang Yahudi minta minum dari aku, seorang Samaria? Mungkin perempuan itu merasa aneh ya. Ada orang Yahudi yang mau ngomong sama dia, seorang perempuan, apalagi seorang perempuan Samaria. Nah, Tuhan Yesus ngomong sama perempuan itu. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, kalau saja perempuan itu tahu siapa Yesus, pasti perempuan itu akan meminta air hidup, air istimewa dari Yesus, dan Yesus akan memberikannya kepada perempuan itu. Lah, ucapan Yesus ini aneh kan ya adik-adik ya? Perempuan itu waktu pas denger juga, dia merasa aneh. Hah? Gimana caranya kamu bisa kasih aku air hidup, air istimewa, kalau kamu aja nggak punya ember, nggak punya tempayan? Tadi aja kamu minta minum dari aku. Gimana caranya kamu punya air hidup itu yang bisa kamu berikan kepada aku? Kamu nggak punya ember buat menimba air untuk ambil air dari sumur itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini. Dia berkata apa? Barang siapa meminum air, maksudnya air dari sumur itu ya, pasti dia akan haus lagi.
Tapi barang siapa minum air istimewa yang aku berikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Wah, perempuan itu terkejut. Ada ya air istimewa seperti itu ya. Lalu perempuan ini berkata kepada Yesus, Tuhan, aku mau, berikan air itu kepadaku, supaya aku tidak haus lagi, dan aku gak harus datang capek-capek ke sumur ini untuk ambil air. Nah, perempuan itu mengira air yang dikatakan oleh Yesus itu adalah air istimewa yang tidak akan membuat perempuan itu haus lagi. Jadi perempuan itu pikir air yang ditawarkan Yesus itu adalah air yang bisa menghilangkan rasa haus. Padahal air istimewa yang dimaksudkan Yesus di Yohanes 4 ini adalah air hidup, adalah apa? Air rohani. Itu adalah air, adalah kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Air istimewa adalah air rohani. Itu adalah kehidupan kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi air istimewa yang kita bertanya-tanya nih, apa itu? Ternyata air istimewa itu bukan cuma sekedar membuat kita itu tidak haus. Tapi yang dimaksud Yesus air istimewa itu adalah kehidupan kekal yang Yesus berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, untuk dapat mengerti seberapa indah tawaran yang Yesus berikan kepada perempuan ini, Tuhan Yesus itu harus membuat perempuan ini sadar bahwa dirinya ini berdosa dan memerlukan juru selamat. Lalu apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Coba pergi, panggil suamimu ke sini." Lalu perempuan itu menjawab, dikatakan di sini, "Tuhan, aku tidak memiliki suami." Lalu Yesus menjawab, "Tepat perkataanmu itu, kamu tidak memiliki suami. Karena sebelumnya kamu mempunyai suami, dan yang sekarang yang tinggal bersama dengan kamu itu bukan suamimu." Wah, adik-adik, padahal perempuan itu nggak ngomong apa-apa tentang diri dia. Tapi Tuhan Yesus tahu segala sesuatunya tentang perempuan itu. Wah, dan terlebih lagi, Tuhan Yesus itu tahu kalau perempuan ini berdosa dan memerlukan juru selamat. Ketika perempuan itu dibukakan bahwa Yesus mengetahui dosanya, dia sangat terkejut. Karena aku belum kenal sama orang ini, tapi dia sudah tahu siapa aku, apa yang aku lakukan, semua dosa-dosaku dia tahu. Wah, ini bukan orang sembarangan. Lalu adik-adik, mungkin ya, karena dia merasa ada orang lain yang tahu tentang dosanya, perempuan ini merasa gak tenang hatinya. Lalu apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Alkitab mengatakan, perempuan ini melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dosanya itu diketahui. Apa? Dia mengalihkan pembicaraan. Tadi kan lagi ngomongin tentang dosa perempuan ini kan ya? Terus perempuan ini tiba-tiba ngomong gini, "Oh Tuhan, nyata bagiku bahwa engkau ini seorang nabi. Coba, mungkin engkau bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di manakah Allah harus disembah? Karena menurut nenek moyangku, orang Samaria maksudnya ya, Allah itu harus disembah
di gunung ini, di daerahku. Tapi kamu, orang Yahudi, berkata bahwa Allah itu harus disembah di Yerusalem. Lalu Yesus berkata kepada perempuan ini, iya, meskipun Allah menjanjikan juru selamat bagi orang Yahudi, tetapi sang juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Yesus berkata, setelah sang juru selamat itu datang, orang itu tidak perlu datang lagi ke bait Allah. Orang tidak perlu lagi membawa korban ke bait suci. Karena mereka dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah, ketika sang juru selamat datang, penyembah-penyembah Allah ini, yang Allah inginkan adalah penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, yaitu dari dalam hati mereka. Nah, itu yang Yesus katakan kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu bertanya lagi kepada Yesus, "Taulah aku bahwa Kristus itu akan datang dan akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kami." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, Akulah Kristus itu. Akulah Sang Juru Selamat yang datang, yang ditunggu-tunggu olehmu. Wah, Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa dia adalah Sang Juru Selamat yang ditunggu-tunggu oleh dia dan juga orang-orang Samaria lainnya. Itu mendengar apa yang sudah Yesus katakan, pengakuan Yesus itu bahwa dia adalah Sang Juru Selamat, Sang Kristus, dia terkejut. Lalu apa? Saking terkejutnya dan gembiranya dia meninggalkan tempayannya dan pergi cepat-cepat. Pergi ke orang-orang yang ada di desanya. Cepat kemari. Dia berkata kepada orang-orang, itu di dekat sumur di sana yang biasa kita ambil air, ada seseorang yang mengetahui segala sesuatu yang aku lakukan. Mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Sang Kristus itu? Lalu ketika orang-orang mendengar perkataan perempuan itu, mereka pergi untuk melihat Yesus dan melihat dan mendengar langsung tentang Yesus dari Yesus sendiri. Lalu akhirnya Yesus tinggal 2 hari lagi di daerah itu untuk apa? Berbicara kepada orang-orang, untuk berkata-kata kepada orang-orang di sana. Bahkan setelah 2 hari itu, banyak orang-orang Samaria setelah melihat, setelah mendengar sendiri apa yang Yesus katakan, mereka itu menjadi percaya. Mereka berkata kepada perempuan itu, "Sungguh, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan tentang orang ini, tapi karena kami sendiri mendengar dan melihat siapa orang ini, bahwa orang ini, Yesus ini, benar-benar adalah Kristus, Sang Juru Selamat." Nah, kisah itu di Yohanes 4 berakhir sampai di situ. Jadi ternyata ketika Yesus itu beristirahat, cuman sebentar tadinya ya, cuma buat istirahat doang, sampai tinggal 2 hari lagi. Dan setelah itu banyak orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik, dari kisah hari ini kita bisa melihat sama seperti yang Roh Kudus juga lakukan kepada Nikodemus, Roh Kudus juga memberikan hati yang baru kepada perempuan Samaria ini dan juga orang-orang Samaria lainnya. Mereka diberikan hati yang baru. Hati yang baru yang bisa membuat mereka itu bertobat dari dosa-dosa mereka yang lama dan membuat mereka bisa untuk mengasihi Tuhan, bisa membuat mereka untuk percaya kepada Yesus sebagai
juru selamat mereka. Adik-adik, coba supaya kita bisa mengingat kembali firman Tuhan pada hari ini, ayo kita pikirkan ya, cerita tentang hari ini. Lausahana akan kasih beberapa pertanyaan. Adik-adik, jawab ya di rumah ya. Awalnya, perempuan Samaria itu, mengenali Yesus itu sebagai siapa? Ada di ayat 9. Coba lihat, Yohanes 4 ayat 9. Pertama kali, perempuan Samaria ini mengenal Yesus sebagai siapa? Seorang Yahudi. Betul. Lalu, setelah akhirnya Tuhan Yesus ngomong nih, kalau dia itu tahu segala sesuatunya tentang perempuan itu. Disebutin dosanya perempuan itu. Perempuan itu ganti sebutannya kepada Yesus. Sebutannya yang tadinya orang Yahudi, sekarang perempuan itu menyebut Yesus sebagai di ayat 19 nih. Sebagai seorang nabi. Iya. Mungkin perempuan itu merasa, wah ini orang spesial nih. Dia sampai tahu siapa aku. Dia sampai tahu apa yang aku lakukan dan juga dosa-dosaku. Dia bukan cuma sembarang orang Yahudi, dia adalah seorang nabi. Lalu, coba ingat-ingat lagi. Waktu perempuan itu kembali ke desanya dan dia berkata kepada orang-orang, menurut perempuan itu, siapakah Yesus? Berbeda lagi nih, bukan nabi lagi nih dia ngomongnya. Di ayat 29. Perempuan itu menyebut Yesus sebagai Kristus. Betul. Dia bilang ke orang-orang, mungkinkah dia Kristus itu? Karena dia tahu segala sesuatu tentang aku. Nah, adik-adik, apa sih kata lain untuk Kristus? Juru selamat. Kristus itu kata lainnya adalah juru selamat. Mengapa perempuan itu dan orang-orang Samaria lainnya memerlukan juru selamat? Karena mereka adalah orang berdosa. Orang berdosa memerlukan juru selamat. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga orang berdosa? Pernahkah kalian melakukan hal-hal yang tidak boleh sebenarnya kalian lakukan? Pernah? Nah, adik-adik, Alkitab memberitahukan kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita ini sering bahkan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Apa ya? Berbohong, bentak-bentak orang tua, marah-marah sama orang tua, dan masih banyak lagi yang adik-adik bisa sebutin. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita ini dilahirkan dengan hati yang berdosa. Hati yang berdosa. Dan kita itu perlu Roh Kudus untuk memberikan hati yang baru. Menggantikan hati yang berdosa ini dengan hati yang baru. Dengan hati yang baru ini, kita bisa bertobat dari dosa kita. Dan kita bisa mengasihi dan juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak lahir baru, kalau Roh Kudus nggak kasih hati yang baru kepada kita nggak akan bisa lepas dari semua itu. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan setiap kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan perempuan Samaria, yang dapat menyelamatkan orang-orang Samaria lainnya, yang dapat menyelamatkan Nikodemus, dan juga Lausahana, dan juga adik-adik semua. Dari apa?
dari setiap dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita, mengingatkan setiap kita bahwa kita ini orang berdosa. Mau seperti yang Nikodemus minggu lalu diceritakan, meskipun kelihatannya baik, melakukan semua perintah Allah, tapi Yesus berkata, nggak cukup, itu nggak bisa membuat kamu itu menjadi anggota kerajaan Allah. Minggu ini juga sama. Perempuan Samaria, perempuan yang berdosa itu pun juga membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan juru selamat. Dan satu-satunya juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Yuk, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan dapat memberikan kita hati yang baru. Supaya apa? Supaya kita bisa terlepas dari dosa-dosa kita. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami memohon ampun karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sering kali melakukan dosa, yang sering kali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami sering kali melanggar perintah-perintah Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami. Dan kami memohon Tuhan untuk kami diberikan hati yang baru. Roh Kudus tolong berikan kami hati yang baru. Supaya kami boleh belajar. Supaya kami boleh bisa lepas dari segala dosa-dosa kami. Dan kami boleh belajar mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberikan kami air istimewa itu Tuhan, hidup yang kekal kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini, abis ini kita akan melakukan aktivitas yang akan dipimpin oleh Lause Lanfang. Terima kasih buat Lause Hana yang sudah menyampaikan cerita buat anak-anak hari ini. Wah, indah sekali ya. Cerita bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengasihi perempuan Samaria. Tuhan menyelamatkan hidup dari perempuan Samaria. Kita akan sama-sama sekarang mengerjakan beberapa aktivitas. Aktivitas hari ini diambil dari pelajaran 8. Yuk anak-anak, silakan ambil aktivitasnya pelajaran 8. Kita akan mengerjakannya bersama-sama ya. Yuk kita kerjakan ya. Inilah aktivitas kita hari ini. Siapkan spidol ya, dan aktivitas murid pelajaran 8. Halaman depan adalah ringkasan cerita dari hari ini. Dan kita akan kerjakan di halaman berikutnya. Yang ini ya. Yang pertama kita akan mengerjakan bagian bentuk-bentuk ini. Wah, menarik sekali ya bentuk-bentuknya. Nah, anak-anak, kita akan memecahkan sebuah kalimat yang diucapkan oleh perempuan Samaria tentang Yesus. Kira-kira kalimatnya apa ya? Nah, anak-anak, di bagian yang atas adalah banyak bentuk dengan banyak kata-kata di dalamnya. Nah, di bagian bawah adalah tugasnya anak-anak untuk menyelesaikan teka-teki. Contoh, di bentuk yang pertama ini ada gambar bintang. Nah, anak-anak silakan mencari. Di sini yang gambar bintang, tulisannya apa ya kata-katanya? Yang mana? Iya, ini. Ini tulisannya adalah kami. Lalu anak-anak silakan menulis kata kami di bagian bintang ini. Kami. Lalu kerjakan bagian berikutnya, bentuk yang kedua. Ada gambar seperti hati ya. Nah, kira-kira ini bentuknya yang mana yang sama persis? Betul, yang ini. Apa sih katanya? Tahu, tahu. Bukan tahu makanan loh ya. Kami tahu. Nah, selanjutnya apa ini? Mana bentuk yang sama lagi?
Betul, ini bahwa. Nah, anak-anak dapat terus mengerjakan sampai selesai. Anak-anak akan dapat menemukan kalimat apa sih yang diucapkan oleh perempuan Samaria. Baiklah, ini Losa sudah menyelesaikan semua bentuk daripada guci-guci, diberi kain benang, diwarnain ya. Kalau sudah selesai semuanya, anak-anak bisa memasukkan guci-guci ini ke dalam sumur yang sudah tadi kita buat ya, seperti kantong tadi ya. Tadam! Nah, cara bermainnya seperti apa? Anak-anak akan menarik salah satu dari guci. Misalnya seperti ini ya. Wah, sudah dapat apa nih? P garis miring J 60. Nah, berarti ada di sini kunci jawabannya. Apa itu? Nah, ini bisa dimainkan boleh sama papa, mama, koko, cece, adik gitu ya. 60 di sini. Mengapa kamu harus membenci dan meninggalkan dosamu? Jawabannya adalah karena dosa tidak menyukakan hati Allah. Baik, coba lagi kita main ya. Apa ya? Kita dapat apa ya kali ini? Tadam! Wah, apa yang tertulis di kunci ini? 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Apa ya ayatnya? Nah, kita bisa lihat di sini 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah, anak-anak dapat mengerjakan atau bermain ini bersama dengan keluarga di rumah. Dan tentunya kiranya aktivitas kita hari ini boleh mengingatkan kita akan pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Kiranya anak-anak boleh menikmati setiap pelajaran hari ini, aktivitas yang kita kerjakan, sehingga semuanya boleh membuat kita mengingat akan pelajaran hari ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi Lose dan mengasihi anak-anak semua. Bye-bye. Wah, tadi kita sudah sama-sama ibadah ya. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah apa lagi? Berdoa. Kita sudah apa? Betul, sudah dengar firman Tuhan. Kita juga sudah membuat aktivitas. Nah, tiba waktunya kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Kiranya ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kita boleh menjadi berkat buat kita sendiri. Dan hidup kita, anak-anak semuanya boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Yuk, langsung aja kita sama-sama untuk berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan To God be the glory. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. So loved he the world that he gave us his son. He yielded
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.